Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh menuntun, menyertai kehidupan kami hingga di hari ini. Dan kami percaya itu semua bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena Tuhan senantiasa mengiringi dan menemani perjalanan kehidupan kami. Sebagai wujud syukur kami atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-23 yang menyatakan, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepada pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memberitakan, dalam menjadi saksi Tuhan untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kasih, adalah sebuah hal yang tidak mudah. Ini menjadi bahan perenungan kita dalam beberapa hari ini. Bahwa ketika kita hendak menyampaikan kebenaran, ketika kita hendak bersaksi tentang Tuhan, maka akan begitu banyak penolakan. Akan begitu banyak hal yang menghalangi kita untuk bersaksi menyatakan kebenaran tersebut. Akan begitu banyak mungkin juga orang-orang yang tidak suka, bahkan marah kepada kita. Hal ini terjadi dalam kehidupan Paulus. Bahwa dalam pidatonya di akhir ini, yang kemarin menjadi perenungan kita, dan sekarang ini dampak dari pidato panjang yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa di akhir pidatonya ini, orang-orang justru kembali anarkis, justru kembali berteriak-teriak sambil melemparkan jubah dan menghamburkan debu ke udara, sebagai bentuk penolakan dan kemarahan besar kepada Paulus. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa orang-orang banyak yang tadinya sudah tenang tersebut kemudian kembali berteriak dan marah? Karena pertama, orang-orang ini tidak ingin Paulus pergi keluar dari Yerusalem. Tetapi mereka berharap bahwa Paulus tetap tinggal untuk mengajar mereka. Kedua, mereka tidak ingin Paulus pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain.
Karena hal ini bagi orang-orang Yahudi adalah menyajiskan diri. Padahal itu bukan keinginan Paulus, tetapi kehendak Allah yang mengutus Paulus untuk keluar dan memberitakan Injil. Hal inilah yang kemudian menjadi pergumulan bagi Paulus. Dia harus terus membela diri bagaimana dia berhadapan, tetapi dia juga harus taat kepada orang yang mengutus dia, kepada Tuhan yang mengutus Paulus untuk melakukan karyanya bagi dunia ini. Saat ini setiap kita dengan tugas tanggung jawab kita, dengan berbagai hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, entah itu di kantor, entah itu di gereja, entah itu di tengah-tengah masyarakat. Kita dipercayakan untuk bersaksi lewat setiap tingkah laku kehidupan kita. Dan yang terpenting lewat bersaksi ini, kita diajar dan diminta untuk bertindak sesuai aturan yang ada. Paulus, dia tidak menyalahkan aturan. Dia tetap bersaksi bagi Tuhan. Dia menyatakan kebenaran. Kalau pada akhirnya dia kemudian disiksa, dia kemudian dihakimi orang-orang di sekitar dia, itu bukan karena dia melanggar, tapi karena dia mau berkata yang benar. Dan inilah yang hendaknya kita lakukan sebagai orang Kristen. Dalam menyampaikan, dalam bersaksi bagi nama Tuhan, utamakanlah kebenaran dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Terus lakukan apa yang tidak melanggar aturan yang ada. Berjalan pada tuntunan yang ada. Dimanapun kita berada. Karena untuk itulah, untuk menyatakan kebenaran itulah kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terus semangat menyatakan kasih, menjadi penyataan misi Allah bagi dunia ini. Meskipun seringkali kita ditolak, seringkali kita mendapatkan amukan dari orang-orang di sekitar kita, tapi teruslah berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati setiap kita yang mau berserah dan mau bersaksi dengan setia dan sedia kepada Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh menuntun, menyertai kehidupan kami hingga di hari ini. Dan kami boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuntun sertai kami Tuhan, dalam setiap aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.